Shalom, perkenalkan nama saya Stasia Indonesia Lagan dengan minus 11 S23055. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang praktikum mata kuliah pemodelan simulasi dengan topik organik dan organic modeling. Lebih jelasnya, saya share screen. Nah, untuk langkah membuat modeling produk ini, yang pertama itu dimulai dari kepala dari sebuah objek kubus atau persegi panjang yang udah di scale secara halus supaya sudut-sudutnya nggak kaku. Kemudian, terus menambahkan modifier subdivision surface dan aktifkan shape smooth. Hasilnya jadi lembut dan futuristik seperti di model. Kemudian buat bagian wajah dengan memberi material warna gelap dan menambahkan dua bulatan lonjong sebagai mata yang dibentuk dari face sphere atau mesh ellipse yang di scale di sumbu tertentu. Lalu bikin telinga robot atau semacam pelindung sisi kepala dari silinder yang udah diputar 90 derajat. Terus di scale jadi pipi. Nah, itu yang sekarang lagi terseleksi di gambar namanya silinder. Untuk lengannya bikin dari bezel curve yang dimodifikasi supaya lengkungannya lembut. Terus ekstrusi bentuk lingkaran ke sepanjang kurve itu. Jadi kelihatan kayak lengan lentur yang elastis. Ini bisa dicapai dengan cara parenting lingkaran ke bezier curve di tab geometrinya. Setelah itu, tangan atau cakar robot dibikin dari gabungan objek sphere dan bentuk-bentuk yang dimodifikasi dari cube atau silinder kecil. Ditambahin juga detail seperti jari-jari kecil. Kemudian bagian bawah kepala robot kelihatan punya bentuk kon atau sphere terbalik in scale dan warnanya beda. Terus di sini warna-warnanya itu cerah dan halus. Biru tua buat wajah, putih untuk rangka luar, dan aksen merah atau biru muda untuk bagian bawah. Ini ngasih kesan robot yang ramah dan futuristik. Materialnya nggak ribet. Mungkin cukup pakai prinsipal BSDF default dengan pengaturan warna metalik dikit dan brightness agak rendah biar mengkilap sedikit. Kemudian untuk lightingnya ini memakai area light atau point light yang diarahkan ke wajah robot supaya tampilannya cerah dan ekspresif. Kamera bisa diposisikan sejajar dengan wajah depan seperti tampilan sekarang. Terus dikunci dengan kontrol alternatif 0 biar gampang diatur. Kemudian lanjut ke kursi. Nah, pembuatan objek kursi dalam Blender itu dimulai dengan awalan membuat bagian dudukan terlebih dahulu. Dudukan tersebut dibentuk menggunakan objek cube yang kemudian dimodifikasi skalanya agar menyerupai bentuk persegi panjang tipis. Setelah itu, aku menggunakan modifier subdivision source agar sudut-sudut kursi menjadi lebih melengkung dan lebih besar. Modifier ini juga membantuku membuat permukaan dudukan kursi terlihat lebih realistis. Setelah dudukan selesai, aku melanjutkan ke bagian sandaran kursi. Aku menambahkan objek cube baru yang kemudian diposisikan di belakang dudukan, lalu diskalakan secara vertikal agar menyerupai bentuk sandaran punggung. Seperti pada dudukan, aku juga menambahkan modifier subdivision surface pada sandaran ini agar lengkungannya terlihat lebih natural dan empuk. Kemudian aku membuat keempat kaki kursi dengan cara menambahkan objek cube yang diskalakan secara vertikal dan horizontal untuk mendapatkan bentuk kaki kursi yang ramping. Uh, Setiap kaki kursi diposisikan secara simetris di keempat sudut bagian bawah dudukan. Untuk mempercepat proses, aku menggunakan teknik duplicating dan mirroring agar semua kaki kursi memiliki ukuran dan bentuk yang sama persis. Setelah itu, aku
menambahkan modifier solidify pada beberapa bagian seperti dudukan dan sandaran supaya ketebalannya tampak lebih realistis dan tidak hanya berupa permukaan datar. Setelah keseluruhan bentuk kursi selesai, aku masuk ke tahap pemberian material dan pewarnaan. Aku memilih bagian dudukan dan sandaran lalu membuat material baru dengan warna oranye tua seperti kulit sintetis. Pada bagian ini aku menyesuaikan nilai roughness dan menurunkan nilai metalik agar permukaannya terlihat seperti bahan empuk dan tidak mengkilap, menyerupai bahan busa berlapis kulit. Sementara itu, untuk kaki kursi aku membuat material berwarna coklat gelap agar menyerupai kayu. Aku juga mengatur roughness sedikit lebih tinggi supaya teksturnya terlihat lebih mid dan tidak memantulkan cahaya secara berlebihan. Tahap selanjutnya itu adalah pengaturan lighting atau pencahayaan. Dalam proyek ini aku menggunakan beberapa area light yang diletakkan di posisi berbeda. Salah satunya berada di sisi kanan dan satunya lagi di sisi kiri dengan objek. Fungsi dari pencahayaan ini adalah untuk menyoroti bagian depan dan samping kursi, serta menciptakan bayangan lembut yang memperjelas bentuknya. Aku juga mengatur intensitas cahaya supaya tidak terlalu terang dan tetap memperlihatkan dimensi objek dengan baik. Untuk background, aku menambahkan objek plan yang dibentuk melengkung ke atas, mirip dengan studio mini untuk pemotretan produk. Latar belakang ini aku beri warna ungu muda agar tampil beda dan memberi kontras yang menarik terhadap warna kursinya. Warna ini dipilih supaya hasil render terlihat lebih estetik dan cocok untuk presentasi visual. Setelah seluruh elemen telah diposisikan dengan baik, aku mengatur posisi kamera dengan menekan 40 dan memindahkan kamera hingga fokus pada kursi dari sudut pandang depan dan agak sedikit miring. Aku pastikan komposisi visualnya seimbang dan menarik. Kemudian aku memilih Cycles sebagai render engine karena hasil akhirnya lebih realistis. Terutama dalam hal pencahayaan dan bayangan, aku mengatur sampling render dengan menyesuaikan nilai max samples agar kualitas hasil render tetap tinggi meskipun membutuhkan waktu render yang sedikit lebih lama. Aku juga mengaktifkan fitur denoise untuk menghilangkan noise pada hasil akhir. Akhirnya, setelah pengaturan selesai, aku menekan tombol F12 untuk melakukan rendering dan menyimpan hasilnya sebagai ini hasil rendernya. Masuk ke model pedang. Pertama, pembuatan pedang di Blender dimulai dengan membuka workspace yang kosong dan menghapus objek default seperti kubus. Setelah itu, aku membuat bilah pedang sebagai bagian utama dengan menambahkan objek plan atau cube lalu memodifikasinya dengan extrude dan scale untuk membentuk badan pedangnya. Aku menambahkan loop cut agar bisa membuat garis di tengah bilah pedang yang memberi kesan tapi tajam. Ujung pedangnya aku buat runcing dan mengatur posisi vertex sampai membentuk sudut segitiga tajam di bagian atas. Setelah bilah utama selesai, aku lanjut membentuk cross guard atau bagian yang melindungi tangan. Bagian ini Bagian ini aku buat dari objek cube yang diserahkan memanjang ke samping. Lalu di bagian tengah, crossguard aku menambahkan detail tambahan seperti hiasan menggunakan objek berbentuk diamond atau cylinder kecil untuk mempercantik desain. Bagian selanjutnya adalah gagang pedang atau handle yang kubuat dengan menambahkan objek cylinder. Gagang tersebut kusesuaikan skalanya agar panjang dan penting. Lalu aku menambahkan loop cut agar bisa membuat tekstur grip di pegangannya dengan cara inset dan extrude supaya seolah-olah ada ring atau belitan di sepanjang gagang. Ujung dari gagang atau formel bentuk dengan menambahkan star kecil yang gabungkan di bagian bawah sebagai penutup yang berfungsi juga sebagai ornamen. Setelah semua bagian model selesai, aku masuk ke tahap pemberian material dan shading. Di tab shading, aku memilih bagian bilah pedang dan membuat material baru dengan warna abu-abu metalik. Supaya tampak seperti besi, aku menaikkan nilai metalik menjadi 1 dan menurunkan roughness agar permukaannya terlihat licin dan mengkilap. Untuk bagian gagangnya yang berwarna merah, aku membuat material lain dengan warna dasar merah. Lalu aku set nilai roughness-nya agar tinggi
agak tinggi supaya teksturnya tidak terlalu mengkilap dan terlihat seperti bahan karet atau kulit. Pada bagian hiasan pedangnya, aku juga menambahkan kombinasi warna emas atau kuning yang diatur dengan nilai metalik dan spekular yang lebih tinggi untuk memberikan efek mengkilap seperti logam mulia. Semua setelah material selesai, lanjut menata pencahayaan. Di scene ini, aku menggunakan beberapa area light yang diletakkan dari berbagai arah. Satu lampu utama aku taruh di depan atas sebagai pencahayaan utama. Lalu aku tambahkan lampu dari samping dan belakang untuk memberikan efek rim light dan tail light. Cahaya dari arah belakang memberi kesan siluet dan membentuk dimensi objek supaya nggak terlihat datar. Karena area light memberikan cahaya yang lembut dan menyebar, maka aku sesuaikan kekuatan cahaya di tiap properti sesuai kebutuhan. Aku juga membentuk background berupa plane yang dibentuk melengkung ke atas agar tidak ada garis horizon yang terlalu jelas. Warna background kuberi warna merah marun, doff supaya kontras dengan pedangnya dan tidak memantulkan cahaya terlalu banyak. Permukaannya, gunakan material dengan roughness tinggi supaya tidak terlalu reflektif. Setelah semua elemen selesai, aku atur posisi kamera menggunakan tombol nomor 4. Terakhir, aku tekan tombol F12 untuk merender gambar. Berikut hasil render model pedang. Lanjut ke headphone. Di sini uh, setelah masuk ke workspace Blender, saya menghapus objek bawaan seperti kubus, kamera, dan lampu dengan menggunakan klik delete agar area kerja menjadi bersih dan rapi. Selanjutnya, saya menambahkan objek lingkaran sebagai dasar untuk membuat bagian headband dari headset. Caranya adalah dengan menekan tombol Shift dan A pada keyboard, kemudian memilih menu mesh, dan selanjutnya memilih objek circle. Setelah objek circle muncul di viewport, saya masuk ke edit mode dengan menekan tombol tab. Dalam edit mode ini, saya menggunakan kombinasi tombol E untuk melakukan extrude dan R untuk melakukan rotasi guna membentuk struktur melengkung menyerupai headband. Setelah headband terbentuk, saya menambahkan dua buah objek silinder untuk dijadikan sebagai ear cup atau bagian penutup telinga pada headset. Proses penambahan silinder juga dilakukan dengan menekan Shift, lalu memilih objek silinder dan dari menu mesh. Kedua silinder ini kemudian saya ubah ukurannya menggunakan perintah scale dengan menekan tombol S dan diposisikan dengan perintah grab atau tombol G adalah agar sejajar dan simetris di sisi kanan dan kiri headband. Setelah semua objek utama terbentuk, saya menggunakan modifier subdivision surface pada setiap bagian headset agar tampilannya menjadi lebih halus. Kemudian saya menambahkan objek plane atau bidang datar yang berfungsi sebagai lantai tanpa meletakkan headset. Saya menekan Shift A, memilih mesh, lalu plane. Setelah itu saya memperbesar ukurannya dengan menekan tombol S agar plane cukup luas sebagai latar belakang. Untuk memberikan warna dan material pada setiap bagian objek, saya memilih masing-masing bagian headset, kemudian masuk ke tab material properties di sebelah kanan. Saya menekan tombol new untuk membuat material baru dan memilih warna pada bagian base color sesuai dengan konsep desain. Warna juga saya sesuaikan. Warna juga saya sesuaikan antara bagian headband, ear cup, dan plane agar terlihat menarik dan menyentuh. Setelah pewarnaan selesai, saya mengatur pencahayaan dengan menambahkan beberapa sumber cahaya bertipe sun melalui menu Shift A, lalu memilih light, kemudian sun. Saya menambahkan 3 lampu dari area yang berbeda agar cahaya merata dan bayangan headset tampak lebih realistis.
Setelah itu saya mengaktifkan tampilan material preview dengan menekan icon bola di kanan atas viewport agar bisa melihat hasil pewarnaan dan pencahayaan sebelum melakukan render. Saya juga mengatur kamera agar mengarah langsung ke objek headset dengan menekan tombol 0 pada numpad. Lalu menyesuaikan posisi kamera dengan perintah grab dan rotate agar hasil render terlihat simetris dan proporsional. Berikut hasil rendernya. Kemudian masuk ke dalam. Nah, ini aku membuat file baru, lalu menghapus cube default dan menggantinya dengan UV sphere sebagai bentuk dasar hewan. Sphere ini aku ubah skalanya di sumbu Z supaya bentuknya menyerupai kepala manusia. Lalu, aku menambahkan objek cylinder di bagian bawah sebagai dagu helm. Dan aku modifikasi bentuknya pakai extrude, insert, dan loop cut supaya tampilannya lebih tajam dan proporsional. Setelah itu aku bikin visor atau kaca dengan kaca depannya pakai UV sphere. Pakai UV sphere baru yang aku potong sebagian. Lalu aku tempatkan di bagian depan. Aku pakai subdivision surface biar permukaannya jadi lebih halus dan aku atur posisi serta rotasinya supaya pas. Untuk aksesoris tambahan kayak ventilasi di bagian atas helm, aku pakai shadow catcher dengan plane supaya cahaya dan bayangannya jatuh secara alami. Selanjutnya aku masuk ke tab shading untuk memberi material dan warna. Bagian helm aku beri warna biru tua dengan efek glossy. Sedangkan visornya aku atur jadi semi transparan dengan warna biru muda dan pengaturan transmission supaya kelihatan kayak kaca. Untuk bagian kecil seperti tombol dan ventilasi, aku pakai warna tambahan sesuai dengan elemen desainnya. Kemudian masuk ke tahap lighting. Aku pakai dua area light di sisi kanan dan kiri helm, serta satu point light dari atas untuk menerangi bagian tengah. Posisi lampu akan aku sesuaikan biar menghasilkan bayangan yang natural dan highlight yang bagus di bagian permukaan. Terus aku atur posisi kamera supaya menghadap langsung ke depan helm pakai shortcut control alternatif dan aku sesuaikan posisinya untuk hasil komposisi terbaik. Setelah semuanya siap, aku lanjut ke render pakai mesin if dengan resolusi Full HD. Hasil akhirnya menunjukkan helm 3D dengan bentuk clean, material realistis, pencahayaan yang seimbang, dan bayangan yang mendukung tampilan keseluruhan objek. Berikut hasil rendering gambarnya, modelnya. Sekian penjelasan saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan.